Siapa sebenarnya Abu Ubaidah sampai dia ditakuti di dunia pertempuran? Namanya termasuk yang dijanjikan masuk surga. Tonton sampai habis videonya biar kamu tahu siapa sebenarnya sosok Abu Ubaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jalur Langit, selamat datang di channel Jalur Langit, channel yang membahas sejumlah rahasia-rahasia ibadah umat Islam yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Sebelum kita bahas fakta-faktanya, please like, comment, subscribe dulu ya, biar kita makin semangat ngasih info dan rahasia-rahasianya. Dan jangan lupa ditekan juga tombol subscribe-nya, biar kalian gak ketinggalan rahasia lain yang bakal kita share. Ubaidah bin Jarrah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dari kaum Muhajirin yang banyak mendapat tugas penting. Abu Ubaidah merupakan sahabat kepercayaan Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap umat memiliki amin, yaitu orang yang paling amanah atau kepercayaan, dan amin umat ini adalah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah termasuk dalam golongan asyabiqunal awwal atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Abu Ubaidah memiliki nama lengkap Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Abi Ubaidah bin Jarrah. Dia masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Imanan Abu Ubaidah membuatnya termasuk dalam 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Setelah memeluk Islam, Abu Ubaidah berjuang di jalan Allah untuk menjadi fisabilillah. Dia ikut turun langsung dari satu perang ke perang yang lain. Dia juga dikenal sebagai komandan tentara Rasyidin dan termasuk kandidat terkuat penerus Nabi Muhammad SAW bersama dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Selain ahli dalam peperangan, Abu Ubaidah bin Jarrah juga ahli dalam beberapa bidang dan diberi julukan kepercayaan Umar. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah keturunan kaum Quraisy dari Bani Al-Harits bin Fihr yang lahir pada 583 Masehi. Sebelum masuk Islam, ia dikenal sebagai salah satu bangsawan Quraisy yang rendah hati dan pemberani. Pada tahun 611 Masehi, Nabi Muhammad SAW datang untuk berdakwah Islam pada orang-orang di Mekah, di mana Abu Ubaidah pun menjadi salah satu orang yang pertama kali memeluk Islam saat dia berusia 28 tahun. Menjadi bagian golongan umat muslim pertama di Mekah, ia pun menanggung hinaan dan penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy seperti halnya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, pada tahun 623 Masehi, Abu Ubaidah mengikuti Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kiprah Abu Ubaidah di medan perang era Nabi Muhammad SAW pada 624 Masehi, yaitu Abu Ubaidah berpartisipasi dalam Perang Badar atau pertempuran besar pertama antara umat muslim dan Quraisy di Mekah. Dalam pertempuran ini, ia melawan dan membunuh ayahnya sendiri yang berperang di kubu kaum kafir Quraisy. Ia terjun ke dalam Perang Uhud pada tahun 625 Masehi, di mana dalam perang Uhud tersebut, Abu Ubaidah selalu berdiri tak jauh dari Rasulullah. Dia selalu bersiaga melindungi Nabi dari kaum musyrikin yang hendak membunuh sang baginda. Jika Rasulullah terluka, Abu Ubaidah bakal segera datang membantu, di mana pernah suatu ketika saat dua perisai menancap di pipi Rasulullah, Abu Ubaidah mencopotnya, kedua giginya patah. Ketika perang Uhud, Rasulullah terkena panah hingga dua perisai menancap di pipi beliau. Aku berlari untuk mendekati Rasulullah, namun aku melihat orang lain dari timur bagaikan terbang menghampiri Rasulullah. Ternyata orang itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Cerita Abu Bakar As-Siddiq dikutip dari biografi 60 sahabat Rasulullah SAW karya Khalid Muhammad Khalid. Lalu kemudian pertempuran Khandaq pada tahun 627 Masehi dan turut terlibat dalam perjanjian Hudaybiyah pada tahun 628 Masehi. Pada tahun 630 Masehi, ketika pasukan muslim menaklukkan Mekah dari 4 arah, Abu Ubaidah menjadi pemimpin salah satu divisi.
Setelah itu, pasukan kaum muslimin pimpinan Abu Ubaidah bersama Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dari arah. Setelah itu, ia terlibat dalam pertempuran Perang Hunain, penyerbuan Taif, dan Perang Tabuk. Terlepas pertempuran itu, beberapa perwakilan Kristen dari Arab Saudi tiba di Madinah. Mereka menunjukkan minat untuk masuk Islam. Para delegasi tersebut kemudian meminta Nabi Muhammad SAW untuk mengirim seseorang yang bisa membimbing mereka. Sang Nabi pun lantas menunjuk Abu Ubaidah untuk membimbing mereka mengenai ajaran Islam. Lalu kemudian dipilih menjadi panglima perang oleh Rasulullah SAW di Perang Jatuh Salasih. Sifat Abu Ubaidah yang jujur dan amanah membuat Rasulullah menunjuk Abu Ubaidah sebagai komandan dalam Perang Khobar. Abu Ubaidah juga diutus untuk pergi ke Yaman mengajarkan Al-Quran dan Sunnah di sana. Abu Ubaidah juga menjadi satu-satunya sahabat Nabi yang mendapat kesempatan bekerja dan berdakwah di luar Madinah. Abu Ubaidah juga menjadi pemimpin umat di Syam. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat pada 632 Masehi, terjadi masalah suksesi yang menimbulkan perselisihan di antara umat muslim. Anak Umar bin Khattab sempat meminta Abu Ubaidah untuk mencalonkan diri sebagai khalifah tetapi ditolak. Setelah itu, Abu Ubaidah menjadi komandan tentara muslim dalam beberapa pertempuran dan berperang bersama Khalid bin Walid, di mana di bawah komando Khalid bin Walid. Mereka berhasil mengalahkan tentara Bizantium atau Romawi Timur pada 30 Juli 634 Masehi. 1 minggu kemudian, Abu Ubaidah bersama Khalid bin Walid bergerak menuju Damaskus dan mengalahkan tentara Bizantium lainnya dalam pertempuran Yakusa pada pertengahan Agustus 634 Masehi. Sesampainya di Damaskus, pasukan muslim langsung mengepung kota di mana Khalid bin Walid memerintah Abu Ubaidah untuk mengepung gerbang Jabiyah Damaskus. Karena kalah telak, pasukan Bizantium diberi waktu untuk melakukan gencatan senjata selama 3 hari dan diizinkan pergi sejauh mungkin bersama keluarga dan harta mereka. Tidak berselang lama, Abu Ubaidah diangkat sebagai panglima perang. Dengan jabatan barunya, kiprah Abu Ubaidah di medan perang semakin menanjak. Seperti diketahui, ia segera menaklukkan Levan Tengah, lalu kemudian terjun dalam pertempuran Emesa dan mengalahkan tentara Bizantium dalam pertempuran kedua di Damaskus. Selain itu, Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid masih berdampingan dalam perang Yarmuk, lalu kemudian penaklukan Yerusalem dan mempertahankan Emesa dan penaklukan Al-Jazirah. Pasca kemenangan dalam pertempuran tersebut, Abu Ubaidah mengirim Khalid dan Iyad ibn Gan untuk merebut Edessa, Amida, Malatia, serta seluruh Armenia hingga Ararat dan menyerbu Anatolia Utara dan Tengah. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau menghentikan invasi untuk sementara waktu dan memerintahkan Abu Ubaidah yang telah ditunjuk menjadi gubernur Suriah untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya di Suriah. Di mana pada masa pemerintahan Abu Bakar sebagai khalifah, Abu Ubaidah juga dipercaya sebagai ketua pengawas perbendaharaan negara. Abu Bakar kemudian mengangkatnya menjadi gubernur Syam, di mana jabatan ini diemban Abu Ubaidah hingga pemerintahan Umar bin Khattab. Akhir hidup setelah Abu Ubaidah pindah ke Jabiyah di Suriah, ia terkena serangan wabah. Ia pun meninggal pada 639 Masehi. Penyebab meninggalnya Abu Ubaidah bin Zar'ah adalah kena wabah. Sebelum meninggal, ia memberi wasiat kepada pasukannya untuk selalu mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, bersedekah serta melaksanakan ibadah haji dan umrah, serta untuk tetap bersatu dan saling mendukung. Abu Ubaidah bin Zar'ah juga menunjuk Mu'ad bin Jabal sebagai penggantinya, di mana jenazahnya kemudian dimakamkan di Deir Ala, Yordania. Semasa hidupnya, Abu Ubaidah bin Jarrah dikenal sebagai sosok yang sangat sopan, rendah hati, dan baik orangnya. Ia juga merupakan sosok yang paling sederhana dibandingkan beberapa sahabat Nabi lainnya. Oleh karena itu, Abu Ubaidah bin Jarrah menjadi sahabat Nabi yang diberi julukan kepercayaan umat. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata ketika menjelang datang ajalnya, seandainya Abu Ubaidah bin Jarrah masih hidup,
Dia pasti menjadi bagian di antara orang-orang yang akan saya angkat sebagai penggantiku. Sehingga jika rohku menanyakan hal itu, aku akan menjawab, saya telah mengangkat orang kepercayaan Allah dari kepercayaan Rasul. Dari sosok Abu Ubaidah, salah satu sahabat Nabi yang ditakuti dalam dunia pertempuran. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, please like, comment, share, and subscribe channel ini biar kita makin semangat untuk share informasi-informasi lainnya yang lebih. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.